Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih ya anak-anak, ibu nggak menampilkan video wajah ibunya nih. Nggak apa-apa ya, hanya dengan foto. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, semangat belajarnya. Nah, pada hari ini, pada kesempatan kali ini kita mau membahas mengenai sudut pada bangun ruang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mempelajari mengenai materi sudut pada bangun ruang. Yang pertama, proyeksi garis pada bidang. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar 1 ini menunjukkan garis L yang warna merah yang melalui titik A dan B. Lalu melalui titik A dan B kita buat garis tegak lurus terhadap bidang V. Ini yang warna kuning adalah bidang V. Jadi dibuat garis tegak lurus terhadap bidang V serta memotong bidang V tersebut di titik A aksen dan B aksen. Nah, garis yang warna biru yang melalui titik A aksen dan B aksen dinamakan proyeksi ortogonal garis L pada bidang V. Jadi bisa dikatakan proyeksi ini juga bayangan gitu ya. Jadi A aksen adalah bayangan titik A, B aksen adalah bayangan dari titik B, seperti itu. Perhatikan gambar 2 berikut. Di sini juga ada bidang PQRS di mana terdapat di sini ada garis AC, tapi si titik A-nya itu ada pada bidang PQRS. Kalau C-nya tidak ya, gitu. Dia tidak tegak lurus tapi agak miring. Nah, apabila ada cahaya, ini cahaya dari atas ya, cahaya tegak lurus ke bawah sini. Jadi di sini gambar 2 ini menunjukkan PQRS ini disebut bidang datar horizontal karena dia tidak tegak kan. Kemudian AC adalah garis yang tidak berimpit dan tidak sejajar dengan bidang PQRS. Jadi garis AC ini tidak berimpit dengan bidang PQRS dan juga tidak sejajar. Tapi si titik A-nya ada pada bidang PQRS. AC aksen adalah bayangan garis AC akibat pantulan sinar atau cahaya vertikal atau tegak lurus ke bidang PQRS. Ini AC aksen adalah merupakan bayangan atau proyeksi garis AC di bidang PQRS ya. Kemudian sehingga garis AC aksen ini disebut proyeksi garis AC pada bidang PQRS. Jadi AC aksen ini adalah merupakan proyeksi dari garis AC di bidang PQRS. Sudut theta adalah sudut antara AC dengan bidang PQRS, diwakili oleh sudut antara garis AC dengan proyeksinya garis AC aksen, yaitu sudut CA, C aksen. Kita lihat lagi. Ini sudut theta adalah sudut antara garis AC dengan AC aksen. Jadi ini sama aja antara sudut antara garis AC dengan bidang PQRS gitu, diwakili oleh CA C aksen. Contoh soalnya, diketahui kubus ABCD EFGH. Tentukan proyeksi garis AF terhadap bidang ABCD. Ya. AF terhadap bidang ABCD. Ini AF. Jadi kalau diproyeksikan terhadap bidang alas ABCD, proyeksinya itu berarti bayangannya ya. Jadi kalau bayangan itu kan tegak lurus ya. Kalau tegak lurus terhadap bidang ABCD, dia si AF ini dia ke bawah, berarti proyeksinya atau bisa juga disebut bayangannya adalah garis AB. Ya. Jadi garis FB ini tegak lurus terhadap bidang ABCD ya kan, sedangkan titik A terletak pada bidang ABCD. Dengan demikian proyeksi garis AF terhadap bidang ABCD adalah garis AB. Kemudian ini yang nomor B, AH, proyeksi AH terhadap bidang BDHF. AH, kita lihat ke sini ya. Ya, kita lanjutkan. Tadi yang diminta adalah proyeksi garis AH. Ini AH ada pada bidang sisi kanan, yaitu
sisi kiri ya, bidang sisi kiri yaitu ADHE ya kan. Nah, proyeksinya terhadap bidang BDHF ini adalah bidang diagonal. Jadi, untuk membantunya kita buat garis tegak lurus terhadap bidang BDHF. Kita buat dulu di sini apa namanya diagonal sisi AC dan diagonal sisi BD berpotongan di titik P. Jadi pada gambar tersebut garis AP itu tegak lurus terhadap bidang BDHF ya. Ini tegak lurus ya. Karena ini kan sisi ABCD ini kan dia karena kubus ya, kalau kubus itu kan bentuknya persegi, jadi kan sisi-sisinya sama, maka diagonal sisinya itu AC dan BD ini saling tegak lurus. Jadi AC tegak lurus terhadap BD, maka AP juga tegak lurus terhadap BD, atau bisa dikatakan AP juga tegak lurus terhadap bidang BDHF. Karena di sini H berimpit dengan bidang BDHF, H ini berimpit pada bidang BDHF ya kan, ada pada bidang BDHF. Maka proyeksi garis AH terhadap bidang BDHF adalah garis HP ini proyeksinya ke sana karena dia tegak lurus. Nah, ini ininya apa namanya proyeksinya ya, gitu. Jangan salah lihat. Selanjutnya sudut antara garis dan garis. Dua garis yang tidak sejajar di dalam ruang itu bisa berpotongan atau bersilangan. Kalau berpotongan kan ada sekutunya ya. Kalau bersilangan tidak ada sekutunya. Jika dua garis berpotongan, maka kedua garis tersebut berada dalam bidang yang sama. Sebaliknya, jika dua garis bersilangan, maka kedua garis tersebut tidak berada dalam satu bidang yang sama. Kita lihat dua garis berpotongan. Definisinya, sudut antara dua buah garis L dan M yang berpotongan adalah sudut yang terletak pada perpotongan garis L dan M. Perhatikan gambar berikut. Ini garis L adalah yang warna merah, garis M yang warna biru. Garis L dan M berada dalam satu bidang dan berpotongan di titik O. Sudut yang dibentuk oleh garis L dan M dapat ditulis dengan sudut L, M ini ya, yaitu bisa diwakili oleh sudutnya QOP atau Q aksen OP aksen. Di sini juga sama, ini juga sudut juga sama ya, sudut LOQ aksen MOP aksen. Sekarang dua garis bersilangan. Definisinya, sudut antara dua buah garis L dan M yang bersilangan adalah sudut yang diperoleh dari dua garis yang berpotongan yang masing-masing sejajar dengan garis L dan M. Kita pahami. Di sini kalau bersilangan itu si garis itu dia tidak berada pada bidang yang sama. Misalnya ini bidang yang warna kuning horizontal dan bidang yang warna hijau dia vertikal, tegak lurus ya. Di sini ada garis L warna biru di bidang warna kuning dan garis M di bidang yang warna hijau yang vertikal atau tegak. Dia bersilangan. Nah, cara menentukan sudutnya bisa juga di sini kita buatlah garis yang sejajar dengan L, yaitu L aksen. Lalu kita buat juga garis yang sejajar dengan M, yaitu M aksen. Sehingga di sini akan beradu ya, berpotongan di titik O ya. Jadi di sini dikatakan garis L aksen sejajar dengan L, garis M aksen sejajar dengan M, dan garis L aksen dan M aksen berpotongan di titik O. Maka sudut theta, ini sudut theta yang dibentuk oleh L aksen dan M aksen ini merupakan sudut antara garis L dan M. Jadi sudut yang dibentuk oleh L aksen dan M aksen ini adalah sudut antara garis L dan M. Walaupun di sini L dan M itu tidak berpotongan tapi bersilangan. Tapi untuk menentukan sudutnya seperti itu. Jadi dibuat garis yang sejajar. Contohnya, diketahui kubus ABCDFGH besar sudut antara garis EF, ini garis EF, dan HC
Diketahui kubus ABCD FGH. Besar sudut antara garis EF dan HC berapa gitu. Adalah yang mana gitu ya. Antara EF dan HC. Nah, perhatikan garis EF itu sejajar dengan HG. EF sejajar dengan HG ya. Nah, maka besar sudut antara EF dengan HC itu sama dengan besar sudut antara HC dengan HG karena si HG ini dia sejajar dengan EF gitu, atau diwakili oleh sudut GHC atau CHG ya. Karena besar sudut DHG itu siku-siku 90 derajat, maka besar sudut GHC atau CHG itu separuhnya. Karena kan bidang sisinya merupakan bidang berbentuk persegi. Jadi kan sudutnya siku-siku ya kan 90 derajat. Berarti kalau ini separuhnya. Sudut GHC ini separuhnya yaitu 45 derajat. Jadi sudut yang terletak di antara atau besar sudut antara garis EF dengan garis HC adalah 45 derajat. Jadi kan bersilangan, EF dengan HC ini bersilangan. Maka cara buatnya kita buat garis sejajar. Ya, sejajar, ini sejajarnya HG. Sehingga berpotongan di HC sini, di H-nya gitu. Diketahui kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk 4 cm. Pertama, ini ada 3 pertanyaan ya. Tentukan besar sudut yang dibentuk oleh garis AH dan HC, AE dan ED, CF dan EG. Kita lihat dulu. Yang pertama, besar sudut yang dibentuk oleh AH dan HC. Ini dan ya, bukan dan maksudnya. Nah, kita buat garis AH, kita buat garis AH, ini kan yang ditanya AH ya, dan HC. Nah, AH ini adalah diagonal sisi sebelah kiri yaitu ADHE, dan HC ini adalah diagonal sisi bidang belakang ya yaitu DCGH. Lalu kita tarik juga buat garis AC ya. Nah, garis AC ini diagonal sisi juga. Jadi diagonal sisi AC panjangnya sama dengan HC, panjangnya juga sama dengan AH. Nah, pada waktu itu kita sudah belajar menentukan panjang garis diagonal sisi ini dengan menggunakan Pitagoras. Apabila rusuknya adalah A, maka diagonal sisinya adalah A akar 2, ya kan? Gitu. Jadi panjang AC sama dengan CH sama dengan HA yaitu A akar 2. Apabila di sini tadi di soal ini dikatakan bahwa rusuknya 4, berarti AC ini adalah 4 akar 2, ya. Gitu, kita ambil segitiganya ke sini ya. Jadi AC 4 akar 2, HC juga 4 akar 2, HA juga 4 akar 2. Jadi segitiga AHC ini merupakan segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi, jumlah sudutnya itu besarnya 180 derajat. Oleh karena itu, besar sudut AHC ya kan? Berarti besar sudut AHC ini adalah besar sudut antara garis AH dan HC. Antara garis AH dan HC yaitu 180 derajat aja dibagi 3 yaitu 60 derajat. Jadi besar sudut antara garis AH dan HC adalah 60 derajat. Pertanyaan selanjutnya yaitu besar sudut yang dibentuk oleh garis AE dan ED. AE ini ya, ED adalah diagonal sisi, ya kan? Berarti dia berada pada bidang sisi ADHE, ya. Jadi jika kita ambil bidang sisi ADHE-nya, saya ambil ke sini, karena dia merupakan persegi, sehingga di sini terlihat sudut antara garis AE dan ED ini berarti kan separuhnya dari sudut AEH. AEH ini siku-siku 90 derajat. Jadi sudut AED adalah sudut antara AE dan ED adalah 45 derajat. Jadi 90 derajat dibagi 2 ya.
Nah, selanjutnya tentukan besar sudut yang dibentuk oleh garis CF dan EG. Kita lihat nih di kubusnya ini CF. CF ini diagonal sisi bidang BCGF ya, yang sebelah kanan. Kemudian EG ini adalah diagonal sisi bidang atas yaitu bidang EFGH. Pertanyaannya adalah besar sudut antara garis CF dengan EG. Nah, sekarang kita buat garis yang sejajar dengan EG dan memotong CF itu adalah garis AC. Nah, jadi kita buat garis sejajar EG nih, yaitu AC. Karena si AC ini sejajar dengan EG dan memotong CF di C, ya. Dengan demikian, sudut antara garis CF dan garis EG ini diwakili oleh sudut ACF. Ini sudutnya. Jadi kita buat garis sejajar EG yaitu ada di AC. Nah, AC-nya yang memotong C atau CF. Jadi sudut antara garis CF dengan EG diwakili oleh ini ya, yaitu sudut ACF atau FCA ya. Sehingga segitiga ACF ini kan segitiga sama sisi ya. Jadi panjang AC kan diagonal sisi. CF juga diagonal sisi. FA juga diagonal sisi. Jadi kalau kita ambil segitiga ACF-nya ini ya, karena karena panjangnya sama, diagonal sisi itu kan panjangnya sama, dia membentuk segitiga sama sisi. Jumlah sudut pada segitiga itu kan 180 derajat. Karena panjang sisinya sama, maka 180 derajat dibagi 3, 60 derajat. Jadi sudut antara garis CF dan EG itu besarnya adalah 60 derajat. Selanjutnya sudut antara garis dan bidang. Definisinya, sudut antara garis dan bidang adalah sudut antara garis tersebut dengan proyeksi garis itu pada bidang. Perhatikan gambar berikut. Di sini garis AC aksen merupakan proyeksi dari garis AC pada bidang V. Oleh karena itu, sudut antara garis AC dengan bidang V adalah sama dengan sudut CA aksen. C aksen maksud saya. Kita wakili dengan sudutnya theta. Contohnya, diketahui kubus ABCD FGH yang panjang rusuknya 2 cm. Tentukan sudut antara BH dan bidang ABCD. Kita dilihat dulu yang pertama ya. Nah, tadi disuruh menentukan kita lihat lagi, menentukan sudut antara BH dan ABCD. BH atau HB ya, dengan bidang ABCD. Nah, jadi proyeksi garis BH itu pada bidang ABCD adalah BD. Ya kan? Karena garis HD ini tegak lurus terhadap bidang ABCD dan titik B ini terletak juga pada bidang ABCD, dengan demikian sudut antara garis BH dan bidang ABCD diwakili oleh sudut HBD atau DBH yang ini. Sambil dibayangkan ya, daya pantasinya main. Kemudian pertanyaan yang kedua, kita lihat tuh pertanyaannya, saya tadi lupa. Hitunglah besar sudut antara BH dan berhubungan dengan nomor A ya. Tentukan besar sudutnya berapa gitu. Jadi tentukan nih besar sudut theta ini berapa. Nah, karena bidang BDHF ini adalah bidang diagonal ruang, ini BDHF ini bidang diagonal ruang, dia bentuknya itu tidak persegi tapi persegi panjang ya. Kalau BD-nya kan diagonal sisi, berarti kan dia lebih panjang daripada rusuknya sendiri. Jadi BD ini kan diagonal sisi. Apabila rusuknya A, berarti kan BD-nya adalah A akar 2. Tadi dikatakan katanya di soal rusuknya adalah 2 cm. Rusuknya 2 cm.
Saya tidak menuliskan rusuk di situ. Rusuknya 2 cm berarti bidang diagonal panjang diagonal sisi BD ini adalah 2 akar 2, ya kan? Nah, ini rusuknya DH ini rusuk 2 ya, rusuknya. Tadi pertanyaannya adalah besar sudut DBH-nya gitu. Berarti kita ambil ini segitiganya. Ini sengaja saya balik nih. Ya gitu ya. Jadi untuk mempermudah aja kita gunakan hubungan trigonometri Tangens ya, yaitu garis tegak lurus berbanding garis yang mendatar atau garis yang vertikal per garis yang horizontal. Jadi tangen theta ini karena kita sudutnya namanya pakai theta, jadi tangen theta sama dengan HD per BD. HD-nya 2, BD-nya 2 akar 2. Jadi 2 per 2 akar 2. Jika disederhanakan, kita kalikan dengan akar 2 per akar 2. Merasionalkan penyebut ya. Ini akar 2 kali akar 2 kan 2 ya. Ya, jadi 2 kali 2 kan 4. Jadi 2 per 4 akar 2. Disederhanakan jadi setengah akar 2. Nah, setengah akar 2 ini kita jadikan bilangan desimal, boleh pakai kalkulator aja. Akar 2 dibagi 2 yaitu 0,707. Maka sudut tetanya adalah 35,26 derajat. Nah, cara mengubahnya menggunakan kalkulator. Caranya yaitu kalau pakai kalkulator lengkap yaitu klik shift, klik tangan, kemudian kamu tuliskan 0,707 kurung tutup, lalu klik sama dengan, nanti akan terlihat angka 35,26 panjang. Kita ambil 2 angka di belakang koma. Jadi besar sudut pertanyaannya tadi, jadi besar sudut antara BH dan bidang ABCD, antara BH dengan bidang ABCD itu adalah 35,26 derajat. Di sini dijelaskan ya bagaimana cara mengubah sebuah bilangan desimal menjadi sebuah sudut. Tadi dikatakan bahwa sudut antara garis BH dengan bidang ABCD yaitu sudut DBH 35,26 derajat. Tadi kan menggunakan hubungannya itu tangen ya. Tangen ya, 2 per 2 akar 2 gitu. Jadi di kalkulator lengkapnya tekan shift lalu tekan tan, nanti akan terlihat tulisan A tan kurung buka, lalu tulis angkanya 0,707, lalu tekan tanda kurung tutup, tekan tanda sama dengan, nanti akan terlihat tulisan 35,2603 bla 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 gitu ya. Ambil aja 2 angka di belakang koma dan itu menunjukkan besar sudutnya yaitu 35,26 derajat. Selanjutnya diketahui limas tegak beraturan TABCD dengan panjang rusuk alasnya 4 cm dan panjang rusuk tegaknya 6 cm. Rusuk alas 4, rusuk tegak 6. Kita lihat gambarnya. Ini rusuk alas ini 4 cm. Jadi AB 4, BC 4, CD 4, DA 4. Ini rusuk tegaknya itu adalah TC sama dengan TB sama dengan TA sama dengan TD yaitu 6. Pertanyaannya, tentukan sudut antara garis AB dengan bidang ACT, antara garis AB dengan bidang ACT. Ini ACT yang di dalam ya. Nah, jika pusat diagonal alas ABCD yaitu titik P, ini kita buat perpotongan diagonal sisi alasnya ya. AC dengan BD berpotongan di titik P. Proyeksi garis AB terhadap bidang ACT itu adalah garis AP. Karena BP tegak lurus. BP tegak lurus dan A ada pada bidang ACT. Jadi proyeksinya bayangannya ke sana ya. Tegak lurus ke sana ke ACT. Jadi garis AP gitu. Jadi sudut antara AB dengan bidang ACT itu diwakili oleh sudut antara garis AB dengan AP atau BAP. Kemudian berapa besar sudutnya? Perhatikan segitiga siku-siku ABP. Ya, kita lihat dulu dari sini. Segitiga siku-siku ABP ini ada pada bidang alas. Ini saya ambil bidang alas ABCD-nya kan berupa persegi ya. Lihat segitiga ABP ini, dia siku-siku di P. Nih,
Ini siku-siku ya. Jadi segitiga siku-siku ABP. Ini kita ambil ABP aja, ABP ya. Siku-sikunya di titik P. Jika sudut BAP itu adalah alfa, bidang alas ABCD ini kan berbentuk persegi. Karena limasnya adalah limas beraturan, maka sudut BAP, sudut BAP ini separuhnya dari sudut BAD. Ya, setengahnya dari BAD, sementara BAD kan siku-siku 90 derajat. Berarti sudut BAP adalah separuhnya, yaitu 90 aja dibagi 2, yaitu 45 derajat. Jadi besar sudut antara AB dengan bidang ACT yaitu sudut BAP 45 derajat. Bayangkan di sini. Jadi sudut antara garis AB dengan ACT diwakili oleh sudut BAP yaitu 45 derajat. Kenapa? Karena ini kan alasnya dia persegi ya. 45 derajat. Oke. Kemudian masalah yang melibatkan geometri ruang. Contoh. Sebuah helikopter terbang dengan ketinggian 1.505 meter di atas permukaan tanah. Di bawah helikopter tersebut terdapat 4 rumah yang sama identik bentuk dan ketinggiannya. Jika salah satu rumah tersebut berada tepat di bawah helikopter, seperti pada gambar di bawah ini, di mana AD tegak lurus AB. Ketinggian rumah tersebut 5 meter di atas permukaan tanah dan jarak antara rumah seperti pada gambar berikut. Tentukanlah jarak antara helikopter dengan rumah A. Tentukanlah jarak helikopter dengan rumah B. Ada 2 pertanyaan. Kita lihat dulu gambarnya ya. Nah ini jadi jarak helikopter ke tanah itu tadi 1.505 meter dari sini ke sini. Sementara tinggi rumah itu tadi dikatakan 5 meter. Tinggi rumah dari permukaan tanah. Pertanyaannya yang pertama dulu ya. Jarak helikopter dengan rumah A. Jarak helikopter dengan rumah A, jarak helikopter ke tanah kan 1.505. Tinggi rumah di atas permukaan tanah 5 meter. Kalau begitu, karena rumah A ini berada tepat di bawah helikopter, berarti dia tegak lurus, maka jarak helikopter dengan rumah A ya dikurangi aja. 1.505 meter dikurangi 5 meter, jadi 1.500 meter. Kemudian pertanyaan keduanya, tentukanlah jarak helikopter dengan rumah B ya. Rumah B kan agak jauh nih. Dari A ke B dia punya jarak 8 meter. Berarti ini bisa dicari dengan rumus Pitagoras ya. Berarti di sini siku-sikunya karena tegak lurus ini helikopter ke rumah A ini dia tegak lurus ya. Jadi kita gambarkan seperti ini. Ini rumah si A, dia ada di bawah helikopter, tingginya 1.505 meter itu dari dari tanah ya. Kemudian kita ngitungnya dari tanah ya, jangan dari atap rumah A, dari tanah. Kemudian jaraknya ke rumah B itu dia 8. Jadi dengan menggunakan rumus Pitagoras, yaitu kita anggaplah ini berarti ya, kita anggaplah ini si helikopter ini E ya. Jadi BE adalah akar dari AB kuadrat ditambah AE kuadrat. AB-nya 8 kuadrat. AE-nya 1.505 dikuadratkan. Itu jadi 8 kuadrat 64, 1.505 dikuadratkan 2.265.025. Dijumlahkan jadi 2.265.089 diakarkan 1.505,02. Beda sedikit lah. Tentunya ya lebih panjang, lebih panjang dari helikopter ke B gitu ya, jarak helikopter ke B daripada helikopter ke tanah. Karena kan garisnya miring ya. Jadi tulisannya jarak helikopter dengan rumah B adalah 1.505,02 meter. Nah, seperti itu. Ini adalah masalah yang berhubungan dengan aplikasi dengan kehidupan sehari-hari. Contoh nomor 2, sebuah tenda kemah berbentuk 5 segi 4 beraturan. Jika panjang rusuk alas dan rusuk tegaknya tenda mempunyai panjang yang sama yaitu 2 meter, tentukan tinggi tenda kemah tersebut.
karena berbentuk 5 segi 4 beraturan, ini sama aja tinggi tenda itu adalah tinggi limas ya. Kita lihat gambarnya. Jadi karena berbentuk limas, dia katanya dua ininya ya, dikatakan 2 meter rusuk alas dan tegaknya. Jadi rusuk alasnya sama semuanya dengan rusuk tegak. Jadi AB2, BC2, CD2, DA2. Rusuk tegaknya TC, TB, TA, TD juga 2. Pertanyaannya tinggi tenda ya, berarti kita buat garis diagonal sisi alasnya yaitu AC dan BD berpotongan di titik P. Nah, kita buat garis tegak lurus TP. Jadi si TP inilah yang merupakan tinggi tenda. Nah, berarti kan kita ambillah, misalnya saya ambil segitiga yang ini ya, TAP. Ini saya keluarkan. TA-nya 2 karena kan itu rusuk tegaknya ya 2. Nah, AC ini kan karena dia merupakan persegi, berarti kan AC diagonal sisi, kalau sisinya 2 berarti kan diagonal sisinya rumusnya kan A akar 2 gitu ya. Jadi 2 akar 2 kan. Berarti kalau AC 2 akar 2 berarti AP ini setengahnya dari 2 akar 2. 2 akar 2 dibagi 2 aja, jadi akar 2. Jadi AP-nya akar 2. Jadi tinggi TP ini atau tinggi tenda ini kita cari dengan menggunakan Pythagoras, yaitu akar AT kuadrat dikurangi AP kuadrat. Karena yang ditanya ini sisi tegaknya ya. Gitu. Ini terlihat di sini ya. Jadi alas limas ABCD berbentuk persegi di mana panjang sisinya 2. Maka panjang AC dengan Pythagoras itu dicari, kalian sudah tahu, yaitu A akar 2 atau 2 akar 2. AP-nya setengahnya ya, akar 2. Jadi tinggi temahnya ini 2 kuadrat. Kita lihat aja yang miringnya. Nih, 2 kuadrat dikurangi akar 2 kuadrat. 2 kuadrat dikurangi akar 2 kuadrat, akar 2 kuadrat. 2 kuadrat 4, akar 2 dikuadratkan 2. 4 dikurangi 2, 2. Akar 2. Jadi TP-nya akar 2. Jadi tinggi tenda tema adalah akar 2 meter. Atau kalau dijadikan desimal, bisa bantu kalkulator, tekan tanda akar, tekan angka 2, lalu tekan sama dengan, nanti akan keluar angka 1,4 bla bla bla. Diambil aja satu angka di belakang koma. Jadi 1,4 meter ya tingginya, itu kurang dari 1,5 meter. Nah, itu adalah contoh nomor 2. Oke. Nah, itulah anak-anak materi mengenai sudut pada bangun ruang dan beberapa contoh soalnya. Semoga bisa dipahami ya. Kalau masih belum jelas, masih belum paham, boleh ditanyakan. Oke, mohon maaf sekali lagi, saya hanya menampilkan foto saja. Terima kasih. Kita akhiri dengan alhamdulillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.